Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Poco M4 Pro atau Redmi Note 11 yang kondisi layarnya seperti tadi. Handphone ini menggunakan layar AMOLED. Jadi apabila dia rusak, biasanya nampak gelap atau seperti ini saja. Karena menggunakan layar AMOLED, apabila ada benturan atau ada hentakan atau ada terkena air, dia akan langsung nampak gelap. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu penutup belakang atau back covernya. Di sini saya lepas penutup belakang atau back covernya dengan menggunakan blower uap. Kita panasi dulu dengan menggunakan blower uap. Bagaimana kalau tidak dipanasi? Jawabannya juga bisa. Mungkin agak sedikit usaha untuk melepasnya. Karena panas dari blower atau panas dari pemanas itu mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kemudian saya menggunakan silet seperti tadi dan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya gunakan untuk menyisit atau melepas tutup belakangnya. Kita sisit pelan-pelan sampai tutup belakang atau back cover itu terlepas. Kita coba cari lagi celahnya, karena tadi itu terlepas. Kita cari celahnya menggunakan silet lagi dan kita lepas lagi seperti ini sampai terlepas. Pelan-pelan saja melepasnya. Setelah penutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Ini adalah baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi satu persatu sampai terlepas semua. Dan perlu diperhatikan juga untuk bagian atasnya ini. Sebelumnya kita lepas juga SIM tray-nya ini. Kita lepas SIM tray-nya. Di sini saya mencoba untuk membuka penutup depannya, penutup atasnya. Tapi nampaknya di sini masih ada bautnya yang di bawah penutup kameranya ini. Karena terasa terhalangi oleh baut, jadi kita harus melepasnya terlebih dahulu seperti ini. Kita lepas dulu untuk penutup kameranya. Kita lepas penutup kamera, kemudian kita lepas semua baut-baut yang ada di bawahnya. Ini adalah baut-baut yang ada di bawahnya penutup kamera tadi. Dan kita akan melepas dulu soket fingerprintnya. Ini adalah soket fingerprint dan kita lepas penutup mesinnya. Dan ini adalah fingerprintnya. Karena tadi terlepas, kita kembalikan dulu di casingnya agar tidak terjatuh. Ini adalah soket baterainya. Kita lepas dulu. Dan di bawah ini adalah soket LCD-nya. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Di sini saya menggunakan layar LCD Incel atau TFT. Jadi layar LCD ini bukan AMOLED lagi, tapi LCD TFT. Kita akan mencoba layar LCD-nya. Kita cobakan untuk mengetik-ketikan seperti ini. Kita coba juga kontrasnya. Karena di sini ada kuncinya, jadi saya tidak bisa mencoba di dalam LCD-nya, di dalam menu LCD-nya. Kita bisa menggerak-gerakkan seperti ini. Tapi di sini saya akan memberikan contoh apabila kita masuk ke menu LCD-nya. Ini adalah contoh apabila kita mencoba layar LCD yang baru.
Kita coba untuk menggerak-gerakkan salah satu icon seperti ini. Kita rendam, kita tahan, kemudian kita gerak-gerakkan di sekitar desktopnya. Dan juga kita bisa gerak-gerakkan desktop bagian bawahnya. Jadi ada dua gerakan sekaligus untuk meyakinkan bahwa fungsi multitouch-nya berjalan dengan normal. Dan kita bisa juga masuk ke menu pengetikan. Kita coba ketikkan satu-satu huruf dan angkanya. Kita yakinkan pengetikannya nyaman. Kita coba kontrasnya. Dan kita juga bisa mencoba untuk mematikan dan menghidupkan layarnya kembali seperti ini. Kita yakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Kemudian kita matikan handphonenya. Dan kita lepas soket baterainya dan soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower up atau high dryer, atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan melepas LCD-nya. Di sini juga saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya menggunakan mika. Mika ini juga mika bekas tempered glass. Saya sisit sedikit demi sedikit di bagian layar LCD-nya ini sampai layar LCD ini bisa terlepas. Kita lepas layar LCD-nya, untuk bagian bawahnya kita lepas soketnya. Dan perlu diperhatikan ini adalah penutup speakernya. Penutup speakernya ini agar dilepas apabila dia nempel di LCD yang lama seperti ini, dilepas untuk dipasang kembali di body frame-nya atau di LCD-nya. Kita tinggalkan dulu untuk speakernya tadi, nanti kita lanjutkan untuk melepaskannya. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya sampai sebersih-bersihnya agar bisa menempelkan LCD yang baru dengan sempurna. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru tadi. Kita pasang dulu di body frame-nya. Kita yakinkan LCD itu bisa terpasang dengan plug dan sempurna. Apabila kita yakinkan terus, kita lepasi semua segel-segel yang ada di LCD-nya. Kita lepaskan segel bagian depan dan belakangnya. Kita bersihkan sampai bersih aja. Kemudian kita coba lagi untuk menaruh di body frame-nya agar tidak terhalang oleh plastik yang tadi. Kita yakinkan bahwa LCD yang baru ini bisa terpasang dengan plug dan sempurna di body frame-nya. Atau kita juga bisa mencoba untuk melihat body frame-nya ini. Kita taruh dia di tempat yang datar. Seperti ini, kita taruh di tempat yang datar, di lantai atau di kaca. Kita bisa mengetahui apakah body frame-nya ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong, akan diluruskan terlebih dahulu. Apabila tidak, ya kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Dan ini adalah speakernya yang tadi. Kita lepas dulu speaker yang tadi yang ada di LCD yang lama, dan kita pasang kembali di body frame-nya seperti ini. Kita bisa memasangnya kembali untuk speakernya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem LCD. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Di sini saya menggunakan lem seri T7000. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya.
Dan kita kasih sedikit lem di bagian tengahnya, sedikit-sedikit saja untuk memperkuat penempelan LCD pada body frame-nya. Dan kita masukkan fleksibel LCD-nya, kita masukkan dulu di lubangnya, kita yakinkan masuk secara sempurna, kemudian kita pasang LCD-nya. Kita pasang, kita plakkan LCD-nya di body frame-nya. Untuk bagian speakernya ini agar diperhatikan, biasanya bisa jadi dia akan mengganjal, jadi harus benar-benar dipasang secara plak di LCD-nya. Kalau memang speakernya ini mengganjal, ya dipaskan agar tidak mengganjal LCD-nya atau tidak menghalangi LCD itu plak dan nempel sempurna di body frame-nya. Kita bisa perhatikan titik senternya, kanan dan kiri, atas dan bawah, agar berada di titik center, tidak condong ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Kita yakinkan sudah terpasang dengan plak semuanya dan tidak condong ke kanan kiri atau atas bawah, baru kita akan mengasih. Di sini saya menggunakan karet, bisa juga menggunakan isolasi atau menggunakan karet, terserah saja, atau menggunakan alat penahan LCD, terserah saja apapun yang digunakan. Yang pasti alat penahan ini digunakan untuk menahan sementara layar LCD ini sampai LCD ini dirasa kuat dan kering. Di sini saya menggunakan karet untuk menahan sementara, cuma saya taruh seperti ini saja karetnya, tidak saya lipat-lipat banyak-banyak, karena memang karet ini hanya berfungsi untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing LCD-nya agar LCD itu semakin plak. Karena dikhawatirkan kalau semakin dipressing akan membuat LCD-nya nanti bermasalah. Dan akan kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan kita lepasi semua karet-karetnya tadi apabila menggunakan karet. Apabila menggunakan isolasi, kita lepasi juga isolasinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya atau di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Agar tidak terlihat belepotan, kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita pasang soket LCD-nya dan soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya terlebih dahulu. Kita tekan tombol powernya. Kita yakinkan handphone masih menyala seperti yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan body frame-nya atau pemasangan penutup mesinnya. Ini kita pasang terlebih dahulu. Kita plakkan untuk penutup mesinnya. Untuk jari jempol selalu di casingnya, jangan di LCD-nya. Untuk mempermudah pemasangan penutup mesinnya. Dan kita pasang kembali fingerprintnya, soket fingerprintnya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian baut-baut penutup mesinnya. Di bagian dalamnya tadi kita kembalikan semuanya. Untuk penutup untuk baut di bagian bawah kameranya kita kembalikan terlebih dahulu. Baru kita bisa memasang penutup kameranya. Kita pasang penutup kameranya dan kita lanjutkan dengan pemberian baut di luar-luarnya. Kita pasang lagi semua baut-bautnya, kita kembalikan.
Dan kita kasihkan sedikit lem di belakang back covernya atau di belakang body frame-nya seperti ini. Terserah saja di mana posisi untuk memberikan lemnya. Yang pasti lem ini untuk menempelkan kembali penutup belakang atau back covernya. Kita pasang kembali untuk back covernya. Dan kita kembalikan juga, ini adalah SIM tray-nya. Dan kita bisa menahan sementara dengan menggunakan isolasi seperti ini untuk bagian penutup belakangnya atau back covernya, agar lem itu bisa menempel secara sempurna terlebih dahulu di body frame-nya ya. Lemnya bisa menempel secara sempurna dulu agar merekat dulu sementara. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa langsung saja memasang anti gores-nya atau tempered glass-nya. Di sini sudah saya pasang tempered glass-nya, anti gores-nya seperti ini. Saya skip saja tadi videonya. Ini adalah hasil yang sudah terpasang anti gores-nya atau tempered glass-nya. Dan kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.